Lembaga pemeringkat kredit internasional Moody's Investor Service Jumat 6 Februari 2026 menurunkan prospek peringkat kredit 19 perusahaan di Indonesia dari stabil menjadi negatif. Penurunan ini merupakan konsekuensi dari langkah Moody's sebelumnya yang juga menurunkan prospek peringkat kredit pemerintah Indonesia ke negatif. Akan tetapi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespons penurunan ini dengan positif. Kok bisa? Apa alasannya? Lalu apa makna dibalik penurunan peringkat tersebut? Kita bahas ya. Kalau orang yang penakut ya akan takut, tapi begini, selama mereka lihat fondasi ekonomi kita membaik, apalagi turun keempat kemarin bagus kan, naik ke atas kan, walaupun di bawah target saya sih, jelas kan ekonomi kita sudah berbalik arah. Dari 19 perusahaan tersebut, 14 perusahaan merupakan BUMN. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah Telkom, Telkomsel, Pertamina, Pertamina Hulu Energi, Mind ID, Pelindo, PGN, PLN, Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, Sarana Multi Infrastruktur, serta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Exim Bank. Sementara itu terdapat 5 perusahaan swasta yaitu Indofood, United Tractors, BCA, Astra Sedaya Finance, dan Federal International Finance. Koreksi penurunan prospek terhadap 19 perusahaan tersebut menurut Moody's merupakan konsekuensi dari prospek negatif pada peringkat kredit pemerintah Indonesia. Moody's menilai risiko terhadap kredibilitas kebijakan Indonesia meningkat akibat berkurangnya prediktabilitas dan koherensi dalam proses pembuatan kebijakan, serta komunikasi kebijakan yang dinilai kurang efektif selama setahun terakhir. Untuk peringkat kredit pemerintah Indonesia, Moody's tetap mempertahankan level Baa2. Penilaian ini mempertimbangkan daya tahan ekonomi yang dinilai masih terjaga, didukung faktor struktural seperti basis sumber daya alam dan demografi yang kuat sehingga menopang pertumbuhan PDB yang stabil dan solid. Menanggapi penurunan peringkat tersebut, Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia Rian Nugroho, Minggu 8 Februari berpendapat bahwa catatan Moody's menegaskan pembelajaran kebijakan publik di Indonesia masih kurang mendalam. Menurut dia, kondisi ini menunjukkan institusi-institusi negara justru membombardir pasar dengan kebijakan yang silih berganti tanpa rantai nilai yang jelas atau tidak sinkron. Kebijakan yang diterbitkan masing-masing kementerian dan lembaga negara terserak menjadi fragmen-fragmen. Akibatnya pasar menerima kebijakan yang bertubi-tubi tersebut sebagai noise, bukan kepastian. Pasar pun menjadi bingung dan akhirnya memilih pergi. Rian juga menegaskan bahwa Indonesia menghadapi persoalan sumber daya manusia pada level pimpinan puncak di berbagai institusi. SDM yang mengisi jabatan-jabatan publik terutama yang berkaitan dengan perekonomian dinilai belum banyak yang dipercaya publik, mampu mentransformasi lembaga keluar dari persoalan tata kelola yang akut. Hal ini ia sebut sebagai istilah leaders matter. Sahabat Kompas, pekerjaan jangka pendek pemerintah saat ini adalah membangun kembali kepercayaan publik. Cara paling cepat ialah menunjuk pemimpin-pemimpin yang kompeten dan berintegritas di berbagai institusi negara, termasuk yang berkaitan dengan dunia usaha dan perekonomian. Secara paralel, pemerintah juga perlu membangun kelembagaan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.